Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanif Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas klaim kontrak konstruksi, yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum teknik sipil. Selanjutnya kita akan membahas klaim. Yang pertama ada definisi klaim menurut Nazarkan Yasin tahun 2008. Klaim secara umum didefinisikan sebagai sebuah permintaan atau permohonan. Di Indonesia hampir semua batasan yang terdapat dalam perpustakaan mengartikan klaim sebagai suatu tuntutan, sehingga mengajukan klaim dalam dunia konstruksi dianggap sebagai suatu hal yang kurang etis dilakukan oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa. Pengertian yang kurang tepat ini menyebabkan penyedia jasa merasa segan dalam mengajukan klaim terhadap pengguna jasa. Lalu klaim juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk meminta di mana hak seseorang tersebut hilang sebelumnya karena yang bersangkutan beranggapan mempunyai hak untuk mendapatkannya kembali. Pengajuan klaim juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan yang paling sederhana berupa permintaan lisan sampai dengan permintaan yang disusun secara tertulis lengkap dengan ada data pendukungnya. Selanjutnya kita ke definisi klaim lagi. Definisi klaim secara jelas yaitu klaim adalah permintaan atau permohonan mengenai biaya, waktu, atau kompensasi pelaksanaan di luar ketentuan tercantum dalam kontrak. Selanjutnya kita ke klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Lalu kita ke penyebab terjadinya konstruksi. Penyebab terjadinya klaim konstruksi, yang pertama ada sebab umum, yaitu ada komunikasi yang buruk, lalu administrasi kontrak yang tidak mencukupi, lalu sasaran waktu yang tidak terkendali, lalu kejadian eksternal tidak terkendali, lalu ada ambiguitas kontrak atau kontrak yang artinya mendua, lalu ada sebab dari pengguna jasa. Yang pertama ada informasi tender yang tidak lengkap, lalu tidak lengkap atau sempurna mengenai desain, bahan, dan spesifikasi, lalu ada penyelidikan site tidak sempurna, lalu reaksi atau tanggapan lambat, lalu alokasi risiko tidak jelas, lalu ada keterlambatan pembayaran, dan larangan metode kerja tertentu. Selanjutnya ada sebab dari penyedia jasa, yaitu yang pertama pekerjaan yang cacat mutu, lalu keterlambatan penyelesaian, lalu klaim tandingan atau perlawanan klaim, lalu pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, lalu bahan yang dipakai tidak sesuai, dan syarat garansi. Selanjutnya kita akan membahas delay claim. Delay claim itu sendiri merupakan keterlambatan dalam mengklaim ya. Ada banyak faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi. Yang pertama ada kekurangan jumlah tenaga kerja, lalu rendahnya produktivitas tenaga kerja, lalu kurangnya keterampilan tenaga kerja, lalu kurang disiplinnya tenaga kerja, lalu kekurangan peralatan, kerusakan peralatan, dan lain sebagainya. Kita akan membahas delay claim. Yang pertama ada excusable delays atau keterlambatan yang dapat diterima, yaitu untuk hal penyedia jasa hanya diberikan perpanjangan waktu tetapi tidak mendapat tambahan biaya atau kompensasi lainnya. Lalu yang kedua ada compensable delays, yaitu keterlambatan dengan kompensasi, di mana penyedia jasa tidak hanya mendapat penambahan waktu tetapi juga mendapat penambahan biaya. Lalu yang ketiga ada concurrent delays, yaitu keterlambatan yang berbenturan, di mana keterlambatan muncul sebagian disebabkan kesalahan pengguna jasa, sebagian lagi karena kesalahan penyedia jasa, serta masa keterlambatannya terjadi secara bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk klaim. Yang pertama bentuk klaim itu adalah kontraktual klaim, yaitu kontrak di mana kontraktor secara nyata berhak untuk dibayar dengan cara reimbursement dan secara jelas mempunyai dasar legal. Lalu yang kedua ada non-kontraktual claim,
yaitu konstruksi yang cara penyelesaiannya secara spesifik tidak dapat ditetapkan dalam kontrak. Misalnya, pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan dalam proyek. Kontraktual claim juga ada 4 dibagi lagi. Yang pertama ada klaim klaim tambahan biaya dan waktu, lalu ada klaim biaya tak langsung, lalu ada klaim tambahan waktu atau tanpa tambahan biaya, lalu yang keempat ada klaim kompensasi lain. Selanjutnya ada proses pengajuan klaim. Yang pertama adanya perubahan pekerjaan, di mana pengajuan klaim diawali dengan terjadinya perubahan pekerjaan. Perubahan dapat diketahui sebelum pekerjaan dimulai atau baru diketahui ketika pekerjaan telah atau sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada pemberitahuan. Apabila perubahan tersebut diketahui sebelumnya, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Pemberitahuan harus dilakukan. Selanjutnya adanya perubahan pekerjaan, di mana jika perubahan baru diketahui setelah pekerjaan berjalan, maka perubahan pekerjaan tersebut disebut perubahan tidak resmi atau termasuk non-contractual rights. Penyedia jasa harus meminta perubahan kepada pengguna jasa. Lalu ada persiapan dokumen, di mana setelah melakukan pemberitahuan, penyedia jasa harus menyiapkan dokumen pendukung pengajuan klaim, diantaranya dokumen pokok, laporan saksi ahli, foto dokumentasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada evaluasi dokumen, di mana pengguna jasa mengevaluasi dokumen menggunakan rate harga yang tertera dalam kontrak. Setelah evaluasi dokumen, ada perintah perubahan pekerjaan, di mana apabila klaim telah disetujui oleh pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan atau variation order. Variation order dapat direvisi jika diperlukan. Pengguna jasa harus menanggapinya dalam jangka waktu 42 hari. Lalu yang terakhir ada penerbitan amandemen kontrak, yaitu perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.